Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafal Farisi dari kelas 3A D4 Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma decision tree, random forest, dan juga peran untuk information gain. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai decision tree. Jadi decision tree adalah algoritma pembelajaran yang berbasis pada struktur pohon untuk pengambilan keputusan. Lalu, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, decision tree itu yang pertama mudah dipahami, yang kedua tidak memerlukan normalisasi data, dan yang ketiga dapat menangani data kategorikal dan numerik. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama rentan terhadap overfitting jika pohon terlalu dalam, dan yang kedua sensitif terhadap data outlier atau noise. Nah, berikut adalah contoh kasus yang menggunakan algoritma decision tree. Kasus yang saya ambil yaitu prediksi kelayakan pinjaman, yang bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang layak diberikan pinjaman berdasarkan beberapa informasi pribadi dan keuangan menggunakan decision tree classifier. Ini kodenya. Nah, untuk kode lebih jelasnya ada di Google Lab ini. Jadi yang pertama kita akan mengimport beberapa library. Ada pandas, escalon tree, dan juga escalon yang lainnya, dan juga ada matplotlib. Nah, untuk datasetnya saya membuat sebuah dataset fiktif untuk pinjaman yang berisi umur, pendapatan, status pernikahan, pekerjaan tetap, dan tanggungan dan layak pinjam. Lalu kita akan mengencode label karena ada data kategorikal. Lalu kita juga menyisakan fitur dan label. Dan juga kita akan men-split data menjadi 70% untuk training dan 30% untuk pengujian. Dan juga kita akan melatih model decision tree-nya seperti berikut. Setelah itu kita akan memprediksi dan mengevaluasinya. Dari hasil ini akurasinya yaitu mencapai 1 atau juga bisa disebut 100%. Lalu ini adalah hasil dari visualisasi pohon keputusannya. Dan ini adalah visualisasi untuk dari confusion matrix. Jadi ada dua yang tidak layak dan satu yang layak. Kita lanjut ke information gain. Jadi information gain itu adalah metrik yang digunakan dalam decision tree untuk memilih atribut terbaik pada setiap node. Information gain mengukur seberapa besar pengurangan ketidakpastian setelah membagi data berdasarkan suatu atribut. Nah, ini ada rumus untuk entropi, dan yang ini ada rumus untuk information gain. Jadi atribut dengan nilai information gain tertinggi dipilih sebagai pemisah di node tersebut. Dan intinya information gain itu untuk membangun pohon yang efisien dan juga menghindari pemilihan atribut yang tidak relevan. Kita lanjut ke random forest. Jadi apa itu random forest? Random forest adalah algoritma ensemble learning yang membangun banyak decision tree dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Langsung aja ke kelebihan sama kekurangannya. Di kelebihannya, random forest itu mengurangi overfitting dibandingkan satu pohon, mampu menangani data dengan fitur tinggi, memberikan estimasi pentingnya fitur. Kekurangannya yang pertama itu adalah kurang interpretatif dibandingkan satu pohon, dan yang kedua lebih lambat dalam prediksi dibanding dengan decision tree tunggal. Nah, berikut adalah contoh kasus untuk random forest. Contoh kasus yang saya ambil adalah klasifikasi kanker payudara. Ini kode lengkapnya. Nah, jadi yang pertama seperti biasa kita akan mengimport beberapa library untuk menggunakan random forest ini. Yang pertama ada pandas, ada numpy, ada matplotlib, seaborn, sama escalon. Lalu yang kedua kita akan memuat datanya. Dataset ini saya ambil dari internet, ada banyak juga. Lalu kita akan membagi datanya menjadi 80% training dan 20% untuk pengujian. Nah, dan ini adalah untuk menginisiasi model dengan 100 pohon. Nah, ini setelah itu kita akan memprediksi dataset ini. Nah, jadi akurasi yang dihasilkannya yaitu 0,96 atau 96%. Berikut ada laporan klasifikasinya seperti berikut.
Dan ini adalah visualisasi pohon keputusan pertama dalam random forest. Ada ini, ada macam-macamnya. Ini. Lalu ini adalah visualisasi menggunakan confusion matrixnya. Ini ada true labels dan ini ada predicted labels. Jadi yang jinak itu ada 70 dan satu yang tidak jinak ataupun tapi di true labels ada 40 dan ada 3. Lalu yang terakhir adalah perbandingan untuk decision tree dan random forest. Yang pertama itu di akurasi. Decision tree bisa overfit sedangkan random forest lebih akurat dan stabil. Di bagian interpretasi, decision tree mudah dipahami sedangkan random forest kompleks dan sulit dianalisis. Yang ketiga di bagian kecepatan. Decision tree memiliki kecepatan yang cepat sedangkan random forest lebih lambat daripada decision tree. Lalu pada overfitting, decision tree memiliki risiko yang lebih tinggi sedangkan random forest cenderung lebih rendah risikonya. Di generalisasi, decision tree kurang baik sedangkan random forest lebih baik dari decision tree. Lalu untuk kesimpulan, decision tree cocok untuk pemodelan cepat dan interpretasi yang mudah tapi memiliki kelemahan dalam hal overfitting. Lalu information gain merupakan metode seleksi fitur terbaik saat membangun pohon keputusan, dan random forest memperbaiki kekurangan decision tree dengan membangun banyak pohon dan melakukan agregasi prediksi. Sekian penjelasan mengenai decision tree, random forest, dan plan information dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.